Shalom saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapa memberkati ketekunan dan kerinduan kita untuk selalu belajar kebenaran firman-Nya, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan mengarahkan hidup kita. Saudaraku, kita akan mulai saat teduh malam ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, malam ini kembali kami datang kepadamu untuk bersaat teduh. Kami bersyukur di sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami. Terima kasih buat setiap hal baik yang terjadi di dalam hidup kami. Bapa, sebelum masuk dalam saat teduh, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami di channel ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber penyembuhan dan kekuatan. Kami berdoa agar Engkau meletakkan tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, jiwa, dan pikiran mereka. Berikanlah mereka harapan baru dan iman yang kuat untuk mengatasi setiap rintangan. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan keberanian kepada mereka untuk menghadapi masalah kehidupan dengan kepercayaan sepenuhnya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan rema dan urapan yang baru. Berikanlah kami hati yang dipenuhi pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terkadang di dalam hidup kita membuat kesalahan-kesalahan yang buruk, dan hal itu biasanya membawa konsekuensi yang disesali. Berita baiknya adalah bahkan di tengah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, Tuhan mampu mengadakan mujizat yang luar biasa. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar tentang seorang bernama Malkus. Keempat kitab Injil mencatat tentang peristiwa yang terjadi kepada Malkus, tetapi hanya Injil Yohanes yang menyebutkan namanya. Malkus adalah nama seorang hamba imam besar yang datang ke Taman Getsemani bersama dengan Yudas Iskariot, sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Mereka pergi ke sana untuk menangkap Tuhan Yesus. Kita tidak mengetahui apakah Malkus datang ke sana karena disuruh oleh imam besar atau karena didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar. Namun satu hal yang pasti, kedatangannya ke Taman Getsemani adalah sebuah kesalahan yang dibuatnya. Dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, Simon Petrus menarik pedangnya untuk melindungi Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Malkus berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah karena ia kehilangan telinga kanannya akibat kedatangannya ke Taman Getsemani. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak dari antara kita yang tidak sengaja berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah untuk kemudian menemukan bahwa kita telah melakukan kesalahan? Namun demikian, sekalipun kita telah melakukan kesalahan yang fatal di dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan memulihkan kita. Sama halnya seperti apa yang dialami oleh Malkus. Malam itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat terakhirnya sebelum ia disalibkan, yaitu menyembuhkan telinga Malkus. Mari kita membaca Lukas 22 ayat 50-51. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Malkus diserang oleh Simon Petrus karena ia datang ke sana sebagai musuh yang akan menangkap Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menjamah telinga Malkus dan menyembuhkannya. Di sini kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, termasuk musuh-musuhnya. Dan karena kasih Tuhan Yesus, maka Malkus menerima mujizat kesembuhannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari renungan firman Tuhan malam ini, kita bisa belajar bahwa bahkan di tengah kesalahan yang kita perbuat, kasih dan anugerah Tuhan akan campur tangan untuk membuat mujizat bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi Ia akan menopang dan membangkitkan kita kembali. Ia adalah Bapa yang baik. Marilah kita selalu memiliki pengharapan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, dan jangan membiarkan iblis membohongi kita bahwa saat kita melakukan kesalahan, maka tamatlah riwayat kita. Selama Tuhan ada bersama kita, selalu ada mujizat dan pertolongan bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang memutuskan untuk menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Semoga firman-Mu menjadi terang dan membimbing langkah-langkah kami dalam hidup ini. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk melakukan ajaran-Mu dalam segala hal. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sebelum kami tidur malam ini, kami mau bersyukur atas hari yang telah berlalu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami ketenangan dan perlindungan dalam tidur kami, serta berilah kami kekuatan dan semangat untuk menghadapi hari esok. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah negara kami dengan damai sejahtera dan persatuan. Lindungilah pemimpin dan rakyat kami dari segala bentuk bahaya dan kesulitan. Berilah hikmat kepada mereka yang memimpin agar dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadikanlah Indonesia tempat di mana kasih, toleransi, dan keadilan merajai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.